Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sapmito dengan NIM 22492627 SV 20590. Saya Rahmat Fariski dengan NIM 22496821 SV 41018. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Citrihantoro dengan NIM 22977594594 SV 21143. Kami mendapat tugas mata kuliah Jaringan Komputer 2, dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Adrian, Sarjana Teknik Magister Engineering. Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Teknik Elektro dan Informatika Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, kami akan mengonfigurasikan topologi jaringan menggunakan routing OSPF. Simak video hingga akhir. Oke, jadi di sini saya akan membuat topologinya, yaitu pertama terdapat dua server menggunakan server yang seri PT. Kemudian dari server terdapat 3 switch menggunakan yang seri 296024TT. Sini slide-nya yang di sini. Kemudian terdapat juga router yang menggunakan seri 4331. Terdapat 3 router. Kemudian untuk end device-nya terdapat 4 PC. Sini, dan di sini. Hal pertama yang ingin saya sambungkan yaitu dari server menggunakan flash Ethernet 0 menuju ke switch menggunakan FA atau flash Ethernet 01. Kemudian untuk server yang selanjutnya ini flash Ethernet 0 menuju switch ke flash Ethernet 02. Dari switch menuju router kita menggunakan Gigabit Ethernet 01 menuju router ke Gigabit Ethernet 001. Dari router ini menuju ke router selanjutnya menggunakan Gigabit Ethernet 00 ke Gigabit Ethernet 00. Dari router menggunakan Gigabit Ethernet 001 menuju router selanjutnya yaitu Gigabit Ethernet 001. Dari router menuju ke switch lagi menggunakan Gigabit Ethernet 000 menuju switch yang terdapat di flash Ethernet yang terakhir yaitu flash Ethernet 0/24. Dari switch menuju ke switch yang selanjutnya menggunakan flash Ethernet yang untuk ini dari Gigabit Ethernet 01 menuju ke switch yaitu flash Ethernet 024. Dari switch menuju ke PC menggunakan flash Ethernet 010 ke PC yaitu flash Ethernet 0. Kemudian di sini menggunakan flash Ethernet 20 ke PC selanjutnya. Hal yang sama yaitu dari sini 010 ke yang sini flash Ethernet 0, sini flash Ethernet 20, yang di sini flash Ethernet 0.
Kemudian kita tambahkan access point pada menu wireless device, yaitu di APPT. Untuk end device-nya terdiri dari laptop dan smartphone. Untuk interface router perlu kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara dimatikan terlebih dahulu, kemudian tambahkan interface untuk menghubungkan ke AP. Kemudian kita hidupkan kembali. Close. Setelah itu menggunakan copper crossover. Di sini port 0, yang di sini port 020. Kemudian kita berikan label untuk memudahkan konfigurasinya. Untuk server sendiri memiliki IP 172.20.20.20. Untuk server yang selanjutnya yaitu 172.20.20.100. Untuk router bagian ini yaitu IP-nya 10.1.10/30. Untuk router yang ini menggunakan 10.1.9/30. Router berikutnya pada interface gig 001 yaitu 10.0.1.5/30. Ini ada yang kurang. Ini untuk gig 000. Kemudian yang sebelah sini pada gig 0001 yaitu 10.0.1.6/30. Kemudian untuk access point-nya disetting dengan IP 192.168.100/1/24. Untuk IP PC yaitu di sini kita setting 192.168.20.10/24. Untuk bagian yang sini 192.168.20.11/24. Oke. Yang sini 192.168.10.11/24. Untuk yang sini 192.168.10.10/24. Oh iya. Berarti yang di sini 11, ini 10. Untuk konfigurasi pada PC menggunakan OSPF. Ini DHCP untuk bagian PC-nya. Yang di sini juga DHCP. Untuk semua konfigurasinya menggunakan OSPF. Bagian yang terakhir pada laptop kita ubah pada tampilan fisiknya yaitu dengan membuang kemudian tambahkan LAN card-nya agar bisa menghubungkan secara wireless. Kemudian kita on-kan kembali laptop sehingga tampilannya menjadi seperti berikut ini.
Oke, setelah kita membuat topologi, kita lanjutkan untuk config pada setiap perangkatnya. Sebelum itu kita rename dulu agar memudahkan. Kita rename ini sebagai router ISP, kemudian ini sebagai router core, ini sebagai router distribution, dan PC-nya juga kita ganti, ini PC gue 1, ini PC admin 1. Oke, kemudian ini adalah PC QS 2, ini adalah PC admin 2. Nah, setelah itu kita konfigurasi pada router core terlebih dahulu. Masuk ke CLI aja, kita nyalakan conf terminal, kita rename dulu menjadi core sesuai namanya, lalu kita pilih interface-nya yaitu ini Gen0/0/0, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.9.255.255.2. kemudian ESA. Selanjutnya kita pilih lagi interface G0 yang satunya, yang ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.6.255.255.255.252. Kita enter, no ESA lagi. Baca kita konfigurasi untuk OSPF-nya. Kita kasih alamat 10.0.1.4, kemudian wild mask-nya 0.3 dan area 0. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk alamat yang berbeda, kita ganti 8 aja, kita enter, selanjutnya 2R. Oke, setelah ke router core, kita pindah ke router distribution. Kita masuk ke CLI, kita aja, kita nyalakan biasa terminal, kita namakan jadi distribution. Kemudian kita pilih interface-nya yang lagi tadi. Interface G001, kasih IP address-nya 10.0.1.5.255.255.252. dan no EXA. Kita pilih lagi interface G0 0 10, kita kapsulasi dot 10, IP address-nya 192.168.20 10, maaf 10 karena 10.1.255.255.0. Kemudian kita pilih lagi interface-nya
yang 20 ini diganti ke 20. Kita kasih IP address-nya 20.1. Dan kita atur IP dulu. Kemudian kita atur IP DHCP pool untuk admin, yaitu alamatnya di admin 1 192.168.10.0.255.0. Untuk defaultnya 192.8.10.1. Kita atur DNS-nya juga 8.8. Sekarang kita atur IP DHCP pool-nya untuk Guest. Kita kasih alamatnya 192.8.10.255.0. Dan defaultnya 20.1. DNS-nya sama 8. Dan kita exit, dan kita kasih IP DHCP exclude di 192.168.10.1 hingga 192.168.10.9. Ini untuk PC admin. Kita atur juga untuk PC guest, tinggal diganti ke 20 aja. Setelah itu kita 2R. Oke, setelah itu kita atur OSPF-nya untuk router ini. OS1 kita masukkan alamatnya 192.168.10.0 si admin 000.255 area 0. Oke, kita atur juga untuk PC Quest aja ke 20. Kemudian tambahkan juga alamatnya di 10.0.1.4.0.3 area 0. Kemudian 2R. Nah, itu kita juga tambahkan IP DHCP pool admin menuju ke server. Kita atur DNS-nya di 172.20.20.100 di sini ya. Kemudian untuk guest-nya di 20.100 juga dan 2R. Oke. Oke.
Setelah itu kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke CLI, kita enable dulu, kemudian config terminal, kita namakan jadi SS1. Oke, kita buat VLAN 10, name-nya admin, kemudian VLAN 20, name guest. Kemudian kita pilih interface G01 menuju ke switch 2 nantinya. Kita switch mode trans, oke, kemudian switch trans all untuk VLAN 10 dan 20. Kemudian kita pilih interface FA 010 yang menuju PC admin 2 dan switch mode akses. Switch aksesnya VLAN 10. Kemudian kita pilih interface FA 020. Kita switch mode akses juga dengan switch akses VLAN 20. Kita pilih juga interface FA024 yang menuju ke router. Kemudian kita switch mode trans, switch trans all VLAN 10 20 dan 2R. Oke. Setelah switch 2, switch pertama kita config, selanjutnya kita pindah ke switch yang kedua. Kita enable lagi, masuk ke terminal, kita pilih VLAN 10. Kita kasih nama dulu, host SW akses 2, dan kita pilih VLAN 10 dan name-nya admin. Kita pilih lagi VLAN 20 dan name quest. Kemudian kita pilih interface FA024 yang berasal dari switch akses 1 tadi. Kita pilih switch mode trans, switch trans all pada VLAN 10 dan 20. Oke, selanjutnya kita langsung ke interface yang di PC, yaitu interface FA010. Kita switch mode akses, kemudian switch akses VLAN 10. Kita pilih juga interface FA020 yang ke PC quest. Yang switch mode akses, switch akses VLAN 20.
kemudian do WR. Oke. Nah, setelah kita setting kedua switch, kita sekarang pindah ke router ISP. Nah, tadi belum kita config. Kita no saja. Router kita nyalakan dan connect. Nah, kita namakan sebagai ISP. Kita pilih interface gig 0, G gig 0, 0, 0, kemudian IP address-nya berapa tadi? Oh ini 10 0.1 10 255 252 dan no bisa. Oke, dan kita pilih juga yang ke switch interface nya G0 01. IP address-nya yaitu 172 20 20 1 255 255 255.0 no SH, dan do WR. Kita tunggu dulu. Do WR. Oke, selanjutnya kita setting OSPF nya RO S1, masukkan alamatnya di 10 0.1 8 0 0 0 3, areanya 0. Kita tambahkan juga satu lagi 172 20 net 172 20 20.0 0 0 255, areanya 0. Kemudian do WR. Oke. Oke, jadi di sini kita ternyata ada kesalahan. Port di sini akan kita ganti memakai GLTT-C, lalu kita masukkan ke port di sini. Oke, setelah itu kita nyalakan. Kita tunggu routernya reboot dulu. Di sini kita akan menggunakan kabel super crossover. Lalu konekkan gigabit Ethernet 002 ke port 0. Setelah itu kita akan men-setting wireless access point. Kita masuk saja ke enable conft intg 002, lalu masukkan IP address 192.168.100.255.255.255.0. Oke. Dan OSH di sini no shutdown. Lalu kita membuat IP DHCP pool dengan nama jarcom. Oke, loading down. Setelah itu kita setting default router dengan IP 192.168.100.1. Setelah itu kita masukkan networknya 192.168.100.0 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita masukkan DNS servernya
dengan IP 192.168.101. Oke. Setelah itu kita masukkan IP DHCP exclude, yaitu IP yang tidak boleh dipakai. DHCP exclude address 192.168.100.1 sampai 192.168.100.1. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kita akan men-setting access point. Kita masuk ke port 1. SSID di sini kita mau namai Jarcom. Lalu di sini kita akan memakai kata sandi WPA2 PSK. Passwordnya 123456778. Setelah itu kita masuk ke smartphone, lalu kita config wireless. SSID-nya kita masukkan tadi Jarcom, lalu WPA2 PSK, masukkan kata sandi tadi 1 sampai 8, lalu kita DHCP. Pada laptop juga kita masuk ke wireless Jarcom 192.168, salah, passwordnya 123456778. Oke. Di sini kita langsung cek saja IP-nya dan sudah dapat IP 192.168.103. Lalu kita cek lagi yang smartphone. Dan sudah dapat IP lagi pada smartphone. Nah, 192.168.100.2. Setelah itu kita akan men-setting IP dari servernya. Kita ke desktop, IP. Di sini kita 172.20.20.20 dengan subnet mask 255.255.255 dengan gateway-nya 172.20.20.1. Lalu dengan DNS-nya 172.20.20.100. Oke, setelah itu kita ganti ke server DNS-nya. Kita setting lagi IP-nya static 172.20.20.100 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 172.20.20.1 dengan DNS servernya 172.20.20.100. Oke, di sini lalu kita ke service, masuk ke DNS dengan name-nya tri.com, address-nya 172.20.20.100. Kita langsung add. Oke, sudah di sini. Lalu kita coba tes pada salah satu PC. Masuk ke command prompt. Di sini kita akan mengeping
dari DNS-nya 172.20.20.100. Oke, di sini ternyata saya terdapat kesalahan. Di sini tadi pada service DNS-nya harusnya kita pakai di server yang ini ya, 20.20.100. Di sini kita ulangi lagi, name-nya tree.com dengan address-nya 172.20.20.20. Kita add. Oke. Terus pada bagian PC kita DHCP-kan semua dulu. Kita DHCP-kan semua. Sudah dapat IP, lalu kita akan mengeping alamat server tadi, ping 172.20.20.20. Oke, reply, bagus. PC sebelahnya kita akan mengeping ping 172.20.20.20 dari DNS server. Oke, reply juga. Oke, di sini kita akan mencoba mengeping dari server DNS dan juga kita akan mengeping dari tree.com. Di sini kita DNS service harus on dulu ya. Oke, kita masuk saja ke PC. Lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita akan ping ke DNS-nya dulu 172.20.20.20. Kita coba dan ternyata replay. Alhamdulillah. Setelah itu kita akan mengeping ping3.com. Kita akan coba dan replay juga. Di sini labelnya ternyata salah ya. Pada IP di sini 10.10.10 harusnya. Nah, tertukar. Labelnya tertukar. Kita coba cek. Stop. IP address 20.11 sudah betul. Di sini 11.11 sudah betul. Oke, sekian di sini tutorial VLAN, OSPF dan juga DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.